Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya, untuk memperoleh pembelajaran ya, dan dapat menerima pembelajaran dengan baik ya, dan mendekati masa UTS ya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya, saya cuman mempertegas ya materi stoichiometri ya yang minggu yang lalu sudah kita mulai ya. Jadi karena pentingnya materi ini sehingga memerlukan waktu 2 kali tatap muka. Nah, jadi yang kedua ini saya namakan sebagai review stoichiometri, artinya melihat kembali dengan beberapa kesimpulan yang bisa ya kita lihat ya untuk pembelajaran stoichiometrikum. Ya, 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 ya. Nah, apa sih sebenarnya stoichiometri? Ya, stoichiometri sebetulnya ya secara sederhananya ya menghitung banyaknya zat ya, zat itu dalam bentuk dua kemungkinan hanya ya, tidak pada reaksi kimia yang saya sebut sebagai mandiri, artinya tidak ada kaitannya dengan reaksi kimia ya. Nah, kemudian yang kedua ya, banyaknya zat ya pada suatu reaksi kimia ya. Jadi bagian dari suatu reaksi kimia kan ada menyangkut zat-zatnya, apakah itu reaktan atau produk ya. Nah, kalau ini tidak pada reaksi kimia yang jadi zat. Oke. Nah, bentuk zat kimia ya dalam pembelajaran stoichiometri ini nanti kita lihat ada 3 jenis. Yang pertama solid. Solid itu padat, ya ditandakan dengan S, solid ya. Ya. Jadi bahasa aslinya solid, solid S ya, padat dalam bentuk atom logam ya. Jadi logam itu selalu selalu padat kecuali satu logam merkuri ya yang dalam temperatur yang bentuk cair ya. Yang kedua misalnya ini tunggal ya, tunggal atom ya, atom ya, misalnya seng, besi dan sebagainya. Nah, kemudian dalam bentuk molekul ya. Nah, ini molekul batu kapur misalnya kalsium karbonat ya, yang terdiri dari atom-atom Ca, kalsium, karbon dan oksigen ya. Ya. Nah, kedua dalam bentuk larutan liquid cair ya. Cair sebetulnya larutan. Misalnya banyak asam klorida, asam nitrat, asam sulfat dan sebagainya. Yang ketiga dalam bentuk gas ya, gas oksigen, gas hidrogen, gas karbon dioksida dan sebagainya. Jadi 3 bentuk ini ya kita nanti jumpai dalam satu hitungan kimia, apakah sendiri ya atau dalam bagian suatu reaksi kimia ya. Ya. Nah, perhitungan zat. Nah, inilah intinya dari stoichiometri. Yang pertama tidak dalam bagian reaksi kimia atau mandiri ya. Nah, sebagai atomnya, nah contohnya soalnya berapa banyaknya partikel kalsium ya, partikel Ca yang AR-nya 40 dalam 100 gram atom Ca. Nah, jadi diketahui dalam bentuk massa gram, tapi yang ditanyakan banyaknya partikel. Ingat bilangan Avogadro. Ya, banyaknya partikel Ca. Tuhan. Ya, diketahui dalam bentuk massa. Ya, nanti kita lihat di tayangan berikutnya bagaimana penyelesaiannya. Yang kedua sebagai molekul ya, jadi mandiri sebagai molekul, sebagai atom tunggal. Ini molekul kan gabungan dari beberapa atom. Ya.
Nah, misalnya berapa gram massa kalsium karbonat yang MR-nya 100 jika dalam kalsium karbonat itu ya Ca-nya sebanyak 25 gram. Nah, jadi diketahui massa salah satu unsur dalam molekul itu. Nah, unsur itu adalah atom Ca. Nah, jadi 25 gram. Berapa gram massanya ini? Nah, jadi molekulnya ini kalau salah satu anggota ya berupa atomnya itu diketahui. Oke. Nah, tentu ini AR-nya 40 ya. Nah, sebagai gas ya, berapa gram massa dari 11,2 liter gas O2, gas oksigen O2 pada kondisi SPT, SPT standar pressure dan temperatur ya. Nah, jadi kita lihat hubungan antara volume dengan massa. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya ya. Jadi apakah sebagai dalam atom, apakah dalam molekul atom tunggal, molekul tunggal tapi gabungan dari beratom, atau bentuk gas ya yang padat ya. Nah, ini padatan, ini bentuk gas. Oke. Nah, zat pada bagian dari suatu reaksi kimia. Yang kedua, zat pada bagian suatu reaksi kimia. Kalau ini tidak sebagai reaksi kimia, ya, ini sebagai reaksi kimia, ya. Nah, apakah yang mandiri itu tidak bisa pada bagian dari reaksi kimia? Bisa, ya, bisa. Ya. Jadi kalau ini misalnya tidak ada kaitannya dengan reaksi kimia, kalau ini ada kaitannya dengan reaksi kimia, bagian dari suatu reaksi kimia. Ya. Nah, contohnya dari reaksi berikut ini, besi padat solid ya, jadi atom ini besi, bentuk atomnya padat, ini bentuk molekulnya HCl cair ya, cair. Nah, jadi seolah-olah bunyinya narasinya itu besi dilarutkan dalam air ya, terbentuk FeCl2 ya, FeCl ferroklorida dan gas H2. Nah, ini larut aqua, larut. Ya, artinya larut. Besinya padat, larut dalam HCl, terbentuk ferroklorida dan gas H2. Ya, ini reaksinya. Ya, Nah, perhatikan ini. Dan ini reaksinya saya sengaja belum menyempurnakan reaksi koefisiennya. Belum, mudah diperhatikan ini. Jadi Cl-nya 2, ini 1. Okay. Nah, dihasilkan gas hidrogen ini. Nah, 2 dihasilkan dari proses ini sebanyak 2,24 liter pada SPT. Hitunglah Fe yang terlarut. Nah, jadi yang diperlukan artinya untuk membentuk ini Fe yang terlarut diperlukan atau yang terlarut ya. Nah, Fe yang terlarut ya, kalau hitunglah kalau dikatakan berkepadatan massanya. AR masing-masing atom diketahui ya, jadi kalau bisa dilihat kalau Fe itu 56, H1, Cl 35,5 dan seterusnya. Nah, jadi dilihat. Nah, untuk larutan asam, nah satuan nanti ketemu hubungan antara molar M, ya tandanya M besar, molar itu adalah mol per liter. Berarti molnya molar kali liter kalau mencari molnya ya. Nah, oke. Ya, jadi ini beberapa bentuk soal ya. Ya, baik yang tidak ada kaitannya dengan reaksi kimia, ini ada kaitannya dengan reaksi kimia ya. Nah, diketahui ini ya, ditanyakan Fe ini gitu ya. Tuh, atau mungkin ditanyakan HCl, FeCl2 dan sebagainya dari salah satu zat yang terkait dalam suatu reaksi kimia itu ya. Ya. Nah, penyelesaian soal-soal di atas itu ya, nah, jadi bagian
pertama itu yang mandiri. Ya, tentunya ingat rumus-rumusnya. Rumusnya itu artinya hubungan antara gram, mol, gas itu liter dengan SPT, kondisi SPT dan sebagainya. Ya, jadi pada pertemuan pertama itu ada ya kita bahas gitu ya. Nah, jadi kembali itu, jadi bagian satu ya, yang mandiri tentunya harus ingat rumusnya supaya karena hitungan menurutnya. Nah, balik. Jumlah partikel adalah mol kali Avogadro, L bilangan Avogadro. Masih ingat 6,023 kali 10 pangkat 23. Ya. Jadi kalau mungkin begini, balik ya, jumlah partikel ditanyakan jumlah partikel. Nah, yang itu apa? Nah, belum mol. Nah, jadi kalau balik sini ya. Jadi CA-nya itu dalam bentuk massa gram. Nah, jadi pertanyaannya adalah banyaknya partikel. Nah, hubungan antara banyak partikel dengan massa. Oke. Ya, tidak langsung dengan massa tapi dengan mol. Banyaknya partikel adalah mol kali Avogadro. Berarti ini tertentu sudah 6,03 kali 23, hafalkan. Nah, mol adalah gram per AR. Nah, jadi AR-nya CA 40. Nah, jadi dicari dulu molnya ya. Nah, 100 gram per 40, nah, berarti 2,5 kali Avogadro. Ya. Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang B itu apa? Yang B itu adalah berapa gram massa massa molekul kalsium karbonat kalau salah satu atomnya yaitu Ca diketahui. Nah, jadi hubungan antara massa salah satu atomnya, unsurnya, atomnya dengan induknya itu kalsium karbonat ini. Ya, salah satu atomnya diketahui massanya dan ditanya massa dari molekulnya ini. Nah, jadi ya. Nah, ya, massa suatu atom. Nah, dalam hal ini ya, massa suatu atom, apa massa suatu atomnya? Ca. Nah, balikan ini Ca. Jadi massa Ca, nah ini Ca, nah itu ya. Nah, adalah AR atom itu. Nah, jadi kalau ini Ca berarti AR dari Ca per mR molekul. Nah, kali massa molekul. Ditanya massa molekul ya. Ini tahu, berarti ini bisa dihitung. Nah, ya, jadi massa suatu atom adalah AR atom per mR kali massa molekul. Oke, jadi ditanya ini tahu 25, ini 40, ini 100. Nah, berarti tahu. Jadi massa salah satu anggota terhadap massa tanda petik induknya gitu ya, molekulnya. Ya. Nah, yang ketiga oke. Jadi nah, gas volume ditanya massa pada SPT. Nah, kita tahu SPT ya, semua gas volumenya 22,4 liter. Nah, jadi SPT semua gas volume gas molnya kali 22,4 liter pada SPT ya, pada SPT. Nah, berarti jadi mol gas itu adalah volumenya. Nah, volumenya dalam satuan liter dibagi 22,4. Ini ke sini. Ditanya ini ya. Jadi kalau balik ini ditanya apa? Ditanya oke. Yang ketiga sorry. Ini. Nah, volumenya tahu, massanya tahu. Nah, berarti ketemu dulu molnya. Nah, molnya. Nah, baru mol dirubah ke massa sesuai dengan tuh. Nah, jadi ARO 16 berarti MR-nya 32. Oke, jadi hubungan itu. Oke. Jadi lihat kembali. Nah, jadi ketemu molnya dulu, baru molnya dikalikan MR menjadi massa. Ya. Nah, volumenya tahu ya 22,4 itu karena SPT untuk 1 mol. Nah, berarti ketemu mol baru
ke massa. Oke, ya. Jadi ya, saya sengaja untuk tidak langsung ini, artinya tidak langsung ya ini massanya ketemu dulu mol baru ke massa. Nah, jadi airnya ini tahu punya ya punya 16 berarti MR-nya 32. Oke. Nah, pada reaksi kimia, oke ya. Nah, sekarang ini. Nah, oke. Nah, perhitungan zat pada reaksi kimia. Ya, satuan pokok adalah mol. Satuan pokok zat-zat pada reaksi kimia, ya, apakah reaktan atau produk, ya. Nah, itu satuan pokoknya adalah mol. Berarti kalau belum mol, ubahlah ke mol, ya, untuk menghitung zat-zat lain berkaitan dalam reaksi kimia. Nah, karena itu tahapannya, ya, penyelesaian itu menghitung zat dari suatu proses reaksi kimia. Yang pertama, ubah satuan banyak zat yang diketahui ya dari bukan mol menjadi mol ya, karena menjadi satuan pokok. Yang kedua, tuliskan reaksinya, sempurnakan koefisien, hitunglah molnya. Ya, jadi yang ditanya. Kemudian baru ke volume ke satuan yang ditanyakan, apakah massa, apakah volume dan sebagainya. Nah, melalui rumusan yang sudah kita jadi mol zat yang ditanya ya. Nah, ketemu molnya dulu ya kan pokok adalah koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui ya dibagi per itu kali mol zat yang diketahui. Kalau balik ke sini ya. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini ketemu ini. Nah, sempurna sudah dituliskan reaksinya. Apakah sudah sempurna koefisiennya? Jawabnya belum. Nah, dan karena Cl-nya di kiri 1, ini di kiri 2. Berarti ya, jadi ini perlu 2, koefisiennya 2. 1 2 1 1 ya. Ya, betul. Dihasilkan gas hidrogen. Nah, SPT 22,4 liter. Jadikan mol. Belum mol, jadikan mol. Caranya mol volume dibagi 22,4 berarti 22,24 dibagi 22,4 0,1. Nah, kalau ini sudah 0,1 mol, yang ditanyakan ini. Nah, jadi ini yang ditanyakan koefisiennya 1/1 kali molnya yang diketahui. Nah, molnya yang diketahui ini dihitung belum mol baru menjadi mol. Nah, molnya K2 adalah volume dibagi 22,4. Kembali ke sini. Nah, molnya gas volume liter dibagi 22,4. Berarti 2,24 dibagi 4 0,1. Nah, jadi balik ke sini. Okay. Ya, ini jadi ya, ini belum mol atau bukan mol ya, dirubah ke mol. Berarti dibagi 22,4. Nah, setelah itu ya, kemudian ini disempurnakan koefisien, ini jadi 2, yang lain tetap 1 2 1 1. Oke. Nah, yang lain bisa dihitung berdasarkan ini ya, molnya ini. Nah, kalau ditanyakan HCl, berarti 1 2. Berarti hasilnya 2 ya, per 1 kali molnya ini. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi penyelesaian dari itu. Jadi tahapan ini harus dilakukan, ya. Walaupun kadang-kadang sudah ada yang sudah diselesaikan. Ya, misalnya sudah mol, misalnya sudah ditulis reaksinya, tapi belum sempurna koefisiennya seperti soal yang tadi. Ini belum mol, reaksinya sudah, ya, tapi belum sempurna koefisiennya. Nah, baru terakhir pasti menghitung ketemu mol dulu, baru dirubah kesatuan yang ditanyakan. Oke. Nah, atau ini belum semua. Nanti lihat soalnya ya. Jadi tahapan ini belum
dituliskan semuanya. Oke. Oke. Ya, dalam suatu soal nanti kita lihat. Oke. Nah, ini contoh soal tingkat kesulitan yang paling tinggi yang kayak PPKM level 7 atau level tinggi ya. Jadi kesulitan paling tinggi. Nah, ya, kenapa kok paling tinggi? Perhatikan ini. Ya, saya sengaja memberikan contoh yang paling sulit katakan gitu ya, supaya siap ya dengan daya banting yang kuat nih ya. Nah, seorang mahasiswa diminta membuat bahan penjernih air berupa tawas. Kita tahu salah satu bahan untuk penjernih air itu tawas digunakan oleh PDAM ya. Ya. Nah, tawas itu nama dagang. Nama kimianya aluminium sulfat. Nah, jadi perhatikan yang saya huruf kapitalnya, huruf besar semua ini. Melalui proses berikut, yaitu melarutkan sebatang logam aluminium ke dalam asam sulfat ya. Nah, jika pada proses tersebut dihasilkan gas hidrogen ya, sebanyak sekian liter pada SPT, hitunglah, diberi data air masing-masing. Nah, air masing itu air dari AL, ada mungkin S-nya, O-nya, H-nya gitu ya. Jadi itu ya, air dari atom-atom yang diperlukan dalam proses ini. Ya, tentunya ada AL, ya, ada S, ada O, ada H. Nah, kita lihat ya. Nah, diperlukan. Nah, yang ditanyakan ya, diketahui dari gasnya massa aluminium dalam satuan gram, logamnya itu, volume asam sulfat ya dalam satuan liter jika digunakan asam sulfat encer 2 molar ya, yang encer 2 molar ya. C, massa dalam satuan gram tawas yang dihasilkan ya. Nah, kenapa saya menyebutkan kesulitan tinggi? Karena tidak dituliskan rumus zatnya, tidak dituliskan reaksinya, nah gitu ya, tuh udah tahu. Ya. Jadi permasalahannya adalah ini nih, ya, aluminium tentunya tahu notasinya lambangnya atau AL. Masalahnya adalah valensinya. Ya mudah-mudahan tidak lupa. Ya, tidak lupa AL. So, kalau asam aluminium itu tidak tahu aluminium itu tidak tahu valensinya. Nah, asam sulfat juga tidak tahu rumusnya sehingga tidak tahu valensinya, maka tidak mungkin menggabungkan Al ya dengan asam sulfat untuk menjadi aluminium sulfat. Ya, nah itu macam. Jadi yang pertama, valensi aluminium itu rumus asam sulfat ya, supaya tahu valensinya. Nah, nanti digabungkan aluminium dengan asam sulfat membentuk aluminium sulfat itu. Nah, rumus molekul asam sulfat rumus molekul tawas dari hasil reaksi antara aluminium dengan asam sulfat. Nah, reaksinya kemudian untuk menyempurnakan koefisien karena untuk itu ya. Nah, baru perhitungannya. Ya. Ini perhitungannya. Oke. Ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau tadi soalnya ini ya kalau boleh katakan ya. Jadi dosennya mentolo ya untuk melakukan ngetes mahasiswanya apakah bisa mengerjakan soal ini apa enggak gitu ya. Nah, kemudian rasanya ada sedikit rasa kasihan. Nah, gitu ya. Jadi ada rasa kasihan, kebaikan hati sang dosen, ya tingkat kesulitan yang di atas tadi ya level 4 diturunkan menjadi level 2. Ya, nah, jadi PPKM-nya sudah longgar. Ya. Nah, prosesnya dituliskan aluminium lambangnya Al, rumus asam sulfat, ya bereaksi membentuk tawasnya aluminium sulfat, rumusnya ini.
ya. Nah, jadi Al valensinya 3, sulfat valensinya 2. Nah, ini valensinya 2 karena 2-nya. Nah, dari tahu valensi Al, tahu valensi sulfat, maka bisa nuliskan rumus aluminium sulfatnya. Ya, menghasilkan gas H2. Jadi logam dengan asam menghasilkan garam plus H2. Ini gas, ini gas. Ini solid, ini liquid, ini aqua. Aqua itu artinya terlarut, larutan, ya, larutan. Nah, ini gas. Oke, ini diketahui. Nah, ditanya yang lain. Nah, ditanya yang lain itu apa tadi? Nah, ya, massa aluminium. Nah, jadi kalau gasnya diketahui, ditanya aluminium, volume asam sulfat yang cair, ya. Kemudian diketahui molarnya, ya. Kemudian tawas, ya, yang terlarut bisa dipadatkan, ya, kalau diuapkan, hilangkan airnya, cara uapkan, ya, ya. Nah, jadi ini tahu, ditanya ini dan ini, ya. Jadi ini masih kebaikan hati, ya. Nah, kalau mau diturunkan lagi, ya, jadi rasanya sedang berbaik hati sangat yang itu. Nah, ini perhatikan, ya. Al-nya 1, ini 2. Nah, pasti belum sempurna, udah tahu lah, udah belum sempurna, ya. SO4-nya 1, ini SO4-nya 3. Reaksi ini belum sempurna, harus disempurnakan, ya. Nah, semoga dengan ini mudah-mudahan mahasiswa bisa menyelesaikannya, ya. Artinya belum mol jadi mol, sudah dituliskan reaksinya, sudah sempurna koefisiennya, ternyata belum, harus disempurnakan, ya, harus disempurnakan. Jadi dibantu penulisan reaksi kimianya, tapi hanya sampai tahapan itu, kemudian tahapan penyempurnaan belum dilakukan oleh mahasiswa. Ya, semoga mahasiswa dapat menyelesaikan setelah mempelajari materi ini dengan baik. Insya Allah bisa, tidak ada yang sulit, ya. Ya. Oke. Nah, menjelaskan hitungan kimia yang kemudian sekarang ini di tingkat bukan kesulitan, yang kompleksitasnya yang tinggi, ya. Jadi ini kompleksitasnya yang tinggi. Oke. Oke, jadi kalau saya kembali ke sini, bantuan ini mudah-mudahan, ya, bisa lebih melancarkan mahasiswa untuk dapat menyelesaikan soal yang ditanyakan di sini. Ya, dari gas dirubah jadi mol, ya, kemudian reaksinya disempurnakan koefisiennya. Oke. Nah, jadi asam sulfat ini cair, nah, hubungan antara mol dengan molar, ya. Jadi karena ini molar harus jadikan mol, ya. Nah, jadi nanti ketemu mol ini, mol asam sulfat, liternya tahu. Ya. Nah, kemungkinan menyangkut pereaksi pembatas, pereaksi pembatas, ya. Jadi, nah, saya kalau kembali menyambungkan begini, ya. Jadi seperti yang misalnya ini, ya. Jadi ini tidak menyangkut reaksi pembatas, sebetulnya harapannya semua Al dan asam sulfat itu habis bereaksi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari hal itu jarang atau sulit ditemukan, ya. Tuh. Nah, yang terjadi adalah salah satu dari zat ini, ya, itu reaktan terutama itu tidak habis bereaksi. Nah, berarti ada salah satunya yang habis atau tidak habis, tergantung pada produk yang diinginkan. Nah, jadi kalau yang diinginkan itu ini berarti Al harus habis, asam sulfat harus berlebih sedikit. Nah, itu. Nah, sehingga menyangkut ada yang sisa. Nah, yang sisa itu istilah dalam reaksi ini adalah
bereaksi pembatas ya, yang menyebabkan temannya itu bersisa. Nah itu jadi ya, menyebabkan temannya sesama reaktan itu bersisa, berarti dianya habis ya. Nah, melihat kemudian adanya bereaksi pembatas, nanti ya. Nah, lakukan tahapannya adalah lakukan 3 tahap pendahuluan seperti yang tadi, yaitu merubah mol ya, satuan yang belum mol menjadi mol, tulis reaksi, tulis reaksi, sempurnakan koefisien. Nah baru menghitung gitu. Nah, mencari bereaksi pembatas. Nah, bagaimana menentukan adanya reaksi pembatas atau tidak? Nah, kalau pada soal yang ini dirasanya ini tidak menyangkut bereaksi pembatas karena tidak ada ini. Nah, ya, artinya di sini soalnya secara implisit itu tidak menyatakan bereaksi pembatas. Nah, jadi soalnya akan ditingkatkan kompleksitasnya menjadi ini ya yang menyangkut bereaksi pembatas yang di dalam kehidupan sehari-hari ya itu justru banyak dilakukan ya. Jadi salah satu harus habis, salah satu harus berlebih sedikit. Nah, berlebih sedikit. Bagaimana tahunya berlebih setelah dihitung reaksinya? Ya, hitung supaya kelebihannya itu tidak menyangkut inefisiensi dalam ekonomi dan mudorot ke sisa yang banyak itu ya. Karena bahan kimia selain mahal mungkin berbahaya. Oke. Nah, jadi perhatikan ya kalau ada soal ya oke. Karena sudah naik kelas ya, berarti naik kelas dari yang tidak pakai pembatas sekarang ke dari pembatas ya. Kesulitannya sama tapi kompleksitasnya naik ya. Nah, lakukan 3 tahap panduan awal, ubah satuan dari belum mol menjadi mol, tulis reaksi, kalau belum tuliskan, kemudian sempurnakan koefisien. Ya. Nah, setelah itu perhatikan hal berikut ini ya. Yang pertama, jika diketahui banyaknya zat itu hanya satu ya, apakah reaktan atau produk, maka pasti tidak menyangkut bereaksi pembatas seperti pada soal yang sebelumnya ini ya. Nah, karena narasinya gini, yang diketahui hanya satu ini kebetulan ini yang diketahui produk hasil ya, yang ditanyakan ada reaktannya ya. Nah, salah satu pasti ini tidak menyangkut bereaksi pembatas. Oke ya itu. Nah, kalau yang diketahui hanya satu zat, apakah reaktan atau produk ya, nah itu pasti tidak menyangkut bereaksi pembatas. Nah, seperti soal terdahulu gampang, berarti artinya kompleksitasnya rendah walaupun sulit ya. Yang kedua, jika yang diketahui banyaknya zat itu 2 zat, umumnya reaktan ya, kedua-duanya itu reaktan. Nah, apakah pasti menyangkut bereaksi pembatas? Jawabnya tidak, belum tentu ya, menyangkut bereaksi pembatas belum tentu. Nah, kok berarti artinya bisa iya, bisa enggak. Kapan iya dan kapan tidak? Nah, ini ya. Nah, jika perbandingan mol dari kedua zat itu sama dengan perbandingan koefisiennya ya, tentunya reaksinya harus sudah disempurnakan, reaksinya ya. Jadi menghitung ini setelah disempurnakan ya, ditulis reaksinya ya, reaksinya. Nah, sudah diubah satuannya jadi mol. Oke. Nah, jika perbandingan mol dari kedua zat ya, nah itu sama dengan perbandingan koefisiennya, maka tidak menyangkut bereaksi pembatas. Artinya kedua reaksi itu habis ya, seperti ya. Oke. Ya, jadi ini saya tidak memberikan contoh soalnya. Tapi jika perbandingan molnya tidak sama, kalau ini sama ya, mol harus jadi mol, tidak sama dengan perbandingan koefisiennya, reaksinya sudah disempurnakan koefisien. Nah, hanya ini menyangkut bereaksi pembatas.
Nah, jadi setelah ini berarti lanjut ke menentukan fraksi pembatas itu reaktan yang mana untuk perhitungan berikutnya. Perhitungan berikutnya itu reaktan yang satunya dan produknya. Nah, dia produknya itu kita zat sisa ya, yang tidak habis. Banyaknya zat yang dihasilkan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ya. Nah, ya. Nah, menentukan zat atau reaktan, khususnya reaktan sebagai fraksi pembatas. Ya. Nah, jadi zatnya itu pasti fraksi pembatas adalah di reaktan. Nah, fraksi pembatas adalah zat yang mempunyai ya nilai ya atau harga mol per koefisiennya lebih kecil dibandingkan dengan reaktan yang lain ya. Reaktan berarti ini ada dua reaktan ya. Jadi kalau saya kembali ke sini misalnya pada reaksi ini ya, ada reaksi ini diketahui molnya, disempurnakan dulu ya, entah mol entah gram tak tahu ya, tapi gram, mol, liter, ini gram, ini liter ya. Nah, liter diketahui molarnya, berarti dirubah ke mol, disempurnakan dulu koefisiennya ya. Nah, ini Al, ini 2 berarti ini 2, sulfatnya 3 berarti ini 3, ininya oke, nanti berapa? 3 ya. Nah, jadi kalau disempurnakan Al-nya 2 berarti koefisien Al 2, sulfat ini 3 berarti ini 3, berarti 2 3, ini 1 ya. Nah, H2 nya hanya 2 kali 3 6, ya 2 kali 3. Nah, berarti 1 3 sorry ya. Nah, 2 3 1 3, 2 3 ya 1 3 contohkan. Nah, jadi nah, kalau ini molnya dibagi koefisiennya 2, molnya dibagi koefisiennya 3 ya. Ya. Nah, perikmata adalah zat yang mempunyai nilai atau harga mol per koefisiennya itu lebih kecil daripada reaktan lainnya ya, reaktan satunya itu, reaktan satunya. Oke. Nah, fraksi pembatas adalah reaktan yang habis ya. Nah, setelah ini nah itu habis ya. Nah, sedangkan reaktan lainnya sisa. Nah, ya itu sisa. Oke. Fraksi pembatas sebagai zat pokok untuk menghitung zat lain ya. Jadi ya bukan yang sisa ya. Nah, yang habis. Jadi bukan yang sisa, tapi yang fraksi pembatas itu yang habis ya. Tuh. Nah, adalah dihitung dari sini. Apakah tidak bisa dari yang sisa? Bisa, tapi hati-hati. Hati-hati ya. Tapi enaknya itu ke yang fraksi pembatas. Ya. Nah, hitungannya ya. Yang pertama di reaktan lainnya bukan fraksi pembatasnya, banyaknya yang bereaksi dan sisanya. Nah, tadi pertanyaannya jadi kalau ada fraksi pembatas itu nah yang sisa banyaknya yang dihasilkan gitu ya. Oke, nanti lihat ini. Nah, mol reaktan lain yang bukan fraksi pembatas ya, yang habis bereaksi atau banyaknya mol yang bereaksi ya, yang bukan pembatas itu adalah koefisien dari zat itu, nah reaktan ini per koefisien fraksi pembatas ya yang sudah ditemukan tadi ya. Nah, kali mol per reaksi pembatas ketemu dalam bentuk molnya ya. Nah, dalam satuan molnya. Ya. Sisanya berarti banyaknya semula dari zat itu dikurangi banyaknya yang bereaksi. Nah, jadi banyak yang bereaksi itu di sini. Ya, bisa dalam satuan mol, bisa dalam satuan gram. Ya. Nah, ketemu dulu di sini mol. Ya. Nah, kalau awalnya satuannya gram. Nah, jadi mol ini dirubah ke gram, ya. Nah, pasti lebih kecil
dari yang semula, karena sisanya itu semula dikurangi banyaknya yang bereaksi. Banyak yang bereaksi itu di sini, ya di sini. Ya satuannya bisa mol, bisa gram, tergantung pada pertanyaan. Ya. Nah, produk, ya zat hasil. Nah, jadi mol produk, ya apakah misalnya ini. Oke, ya. Nah, produk itu misalnya kalau dalam reaksi ini ferronitrat dan H2O. Ya, kita belum melihat apakah ini sudah sempurna reaksinya atau belum, nanti lihat. Mol produk misalnya ini, ya. Jadi kalau sudah nih, misalnya ini berarti mol produk yang ini ferronitrat ini, ya, koefisiennya nanti disempurnakan per koefisien fraksi pembatas yang sudah ditemukan kali mol fraksi pembatas. Ya. Nah, kalau H2O berarti mol H2O per mol fraksi pembatas yang ditemukan kali mol fraksi pembatas. Jadi ketemu dalam satuan molnya lebih dulu. Nah, pertanyaannya, zat apakah sebagai fraksi pembatas? Zat apakah yang tidak habis? Nah, berarti ini reaktan mana? FeO apakah nitrat? Ya, tuh. Nah, jadi salah satunya. Zat apakah yang tidak habis bereaksi? Nah, berarti kalau fraksi pembatasnya FeO berarti yang tidak habis itu ini. Sebaliknya, kalau fraksi pembatasnya ini berarti yang tersisa ini. Ya, tidak habis. Berapa sisanya? Nah, dicari yang bereaksi dulu dari fraksi pembatas. Kemudian berapa masing-masing zat hasil ini nih? Nah, zat hasil ini ferronitrat sama 2O. Nah, ya. Nah, diketahui FeO ini dalam bentuk gram. Ya. Kemudian asam nitrat, ya, asam nitrat dalam bentuk mililiter dan molar. Berarti belum mol. Ubahlah jadi mol dulu. Nah, ini berarti dibagi MR-nya. Ya, nah, dari menghitung ini. Ini jadikan mol. Mol adalah molar kali liter, ini mililiter. Nah, jadi mol FeO dan ini bisa dihitung. Ya, artinya bisa dihitung dari sini. Ya. Nah, jadi ini untuk molnya gram per mr. Ini untuk molnya molar kali mililiter. Kali liter ya, kali liter. Oke. Nah, kemudian sempurnakan koefisien. Oke, ini sudah dituliskan reaksinya. Oke. Nah, jadi contohnya. Ya, Fe1 ini 1. Hanya 1 ini 2, belum sempurnakan. Apalagi nitratnya 2 ini 1. Oke. Jadi rasanya 1, 2, 1, 1. Ya, oke. Kemudian baru dihitung. Zat apakah bereaksi? Nah, jadi perbandingan koefisien ketemu. Ini molnya tadi udah ketemu. Jadi ini dibagi molnya dibagi koefisiennya. Ya, koefisiennya 1. Kalau ini molnya dibagi koefisiennya 2 dan ya. Nah, dilihat perbandingannya mol per koefisien. Oke, ya. Oke, selamat belajar ya. Nah, jadi dicoba dikerjakan, ya. Jadi dikerjakan. Oke, ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa latihan soal ya tadi kemudian ya. Diturunkan lemnya, itu ya, ini dia. Ya. Jadi asam sulfatnya tahu, oke. Ya. Oke. Ya, ini bantuannya, oke. Nah, jadi ada 2 soal, ya, dikerjakan. Ya, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik setelah mempelajari dengan cermat dan baik teorinya yang telah kita bicarakan minggu yang lalu. Oke. Ya, oke. Mudah-mudahan ya, dengan review ini makin memantapkan materi dari stoichiometri, dan materi ini ya begitu pentingnya sehingga
pada semester berikutnya ini tengah semester berikutnya, jadi materi untuk UAS masih saya ikutkan stoichiometrinya gitu ya. Oke. Jadi ya mudah-mudahan bisa belajar dengan baik ya. Jadi kalau perlu diskusi sama teman ya, untuk saling sharing ya. Oke, selamat belajar, semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.